Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Bintang Renito. Saya dari kelas 3A, D3 Keperawatan, Fakultas Kedokteran Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang perdarahan saluran pencernaan, yaitu salah satunya melena. Melena itu adalah pengeluaran feses atau tinja yang berwarna hitam yang disebabkan oleh adanya perdarahan saluran makanan bagian atas. BAB darah atau biasa disebut itu tadi melena ditandai dengan keluarnya darah berwarna merah terang dari anus, dapat berbentuk gumpalan atau telah bercampur dengan tinja. Sebagian besar BAB darah berasal dari luka di usus besar, rektum atau anus. Warna darah pada tinja tergantung dari lokasi perdarahan. Umumnya semakin dekat sumber perdarahan dengan anus, semakin terang darah yang keluar. Oleh karena itu, perdarahan di anus, rektum, dan kolon sigmoid cenderung berwarna merah terang dibandingkan dengan perdarahan di kolon transversa dan kolon kanan. Lebih jauh dari anus yang berwarnanya merah gelap atau merah tua. Adapun perdarahan gastrointestinal mencapai lebih dari 100 kasus dalam 100.000 populasi per tahun ini. Terdapat etiologi beberapa penyebab perdarahan saluran cerna bagian atas. Yang pertama ada kelainan esofagus, yaitu terdiri dari varises esofagus, karsinoma esofagus, esofagitis, dan tukak esofagus. Yang kedua ada kelainan di lambung, meliputi gastritis erisopha hemorrhagica dan tukak lambung. Yang ketiga ada kelainan darah, dan yang keempat ada pemakaian obat-obatan yang ulcer-geronik seperti golongan salisilat, kortikosteroid, dan alkohol. Patofisiologinya pada gagal hepar-sirosis kronis, kematian sel dalam hepar mengakibatkan peningkatan tekanan vena porta. Sebaiknya akibat terbentuk saluran kolateral dalam submukosa esofagus, lambung, dan rektum, serta pada dinding abdomen anterior yang lebih kecil dan lebih mudah pecah untuk mengalihkan darah dari sirkulasi splenik menjauhi hepar. Pada melena, dalam perjalanannya melalui usus, darah menjadi berwarna merah gelap, bahkan hitam. Perubahan warna disebabkan oleh HCl lambung, pepsin, dan warna hitam diduga karena adanya pigmen porfirin. Kadang-kadang pada perdarahan saluran cerna bagian bawah dari usus halus atau kolon ascendens, feses dapat berwarna merah terang atau gelap. Penata laksanaannya, pengobatan penderita perdarahan saluran makanan bagian atas harus sedini mungkin dan sebaiknya dirawat di rumah sakit untuk mendapatkan pengawasan yang diteliti oleh pertolongan yang lebih baik. Pengobatan penderita perdarahan saluran makanan bagian atas pencernaan meliputi yang pertama tirah baring, yang kedua diet makanan lunak, 3 pemeriksaan HB, HT, setiap 6 jam pemberian transfusi darah. Pemberian transfusi darah bila terjadi perdarahan yang luas. Infus cairan langsung dipasang oleh mencegah terjadinya dehidrasi. Pengawasan terhadap tekanan darah, nadi, dan kesadaran menderita. Pemeriksaan kadar HB, HT perlu dilakukan untuk mengikuti keadaan perdarahan. Mempertahankan kadar HB 50-70%. Pemberian obat-obatan yang hemostatik seperti vitamin K 4 kali 10 mg per hari, valproxam, antasida, dan golongan H2 reseptor antagonis berguna untuk menanggulangi perdarahan. Pemeriksaan penunjang yang pertama ada pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium dianjurkan yaitu pemeriksaan darah rutin berupa hemoglobin, hematokrit, leukosit, trombosit, pemeriksaan hemostatis lengkap untuk mengetahui adanya kelainan hemostatis, pemeriksaan fungsi hati untuk menunjang adanya sirosis hati, pemeriksaan fungsi ginjal untuk menyingkirkan adanya penyakit gagal ginjal kronis, pemeriksaan adanya infeksi Helicobacter pylori. Yang kedua, pemeriksaan esophagogastrodoneskopi.
merupakan pemeriksaan penunjang yang paling penting karena dapat memastikan diagnosis pecahnya varises esofagus atau penyebab perdarahan lainnya dari esofagus, lambung, dan duodenum. Yang ketiga, kontras barium atau radiografi. Yang keempat ada oniografi dan kolonoskopi. Oke, kita masuk ke pengkajian. Ada satu kasus, yaitu seorang laki-laki datang ke IGD rumah sakit dengan keluhan mual muntah dan nyeri di bagian perut. Nyeri dirasakan seperti ditusuk-tusuk skala nyeri 5 dan dirasa terus-menerus. Tubuhnya merasa lemas ketika BAB, terdapat darah bercampur tinja yang berwarna hitam. Diperoleh tekanan darah 90-80 mmHg, nadinya 95 kali per menit, ekspirasinya 22 kali per menit, suhunya 36 derajat Celcius, dan GCS-nya 15. Kita masuk ke pertama, yaitu airway. Jalan nafas itu bersih, tidak terdapat bunyi nafas tambahan. Yang kedua, breathing. Pengembangan dada pasien normal, irama napas reguler, dan tidak terdapat otot bantu nafas. Yang ketiga, circulation. Nadi pasien dalam batas normal, kulit pasien teraba hangat, aliran darah dari jantung ke ginjal baik, bising ususnya meningkat. Yang D, disability. Kesadaran penuh, refleks pupilnya isokor, kekuatan tonus otot pasien baik dan tidak ada kejang. Keadaan kompos mentis, ya, GCS-nya 15. Yang terakhir, exposure, tidak terdapat hematom, mungkin terdapat luka di bagian usus dan terdapat nyeri tekan di abdomen. Diagnosis keperawatan dalam SDKI yang kita ambil, yang pertama ada nyeri akut, defisit nutrisi, anemia, resiko kekurangan elektrolit, dan shock hemoragi. Tujuan sesuai SDKI kita mengambil dua, yaitu nyeri akut dan defisit nutrisi. Nyeri akut tingkat nyeri, berfungsi menurunkan keluhan nyeri, menurunkan meringis, menurunkan gelisah. Yang kedua, defisit nutrisi. Status nutrisi berfungsi memperbaiki nafsu makan, memperbaiki frekuensi makan, bising usus, dan membaik dan menguatkan tubuh agar tidak lemas. Intervensi utama manajemen nyeri, kita mengobservasi, identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri, identifikasi skala nyeri, identifikasi respon nyeri nonverbal, identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri, identifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri. Kita memberikan terapeutik, berikan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, misalnya hipnosis, akupresur, terapi musik, kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri, fasilitasi istirahat dan tidur, dan pertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri. Kita mengedukasi, jelaskan penyebabnya, periodenya, dan pemicu nyeri. Kita menjelaskan strategi meredakan nyerinya, anjurkan memonitoring nyeri secara mandiri, anjurkan menggunakan analgetik secara tepat, dan ajarkan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Kita mengkolaborasikan untuk pemberian obat analgetik pada nyeri berupa injeksi. Manajemen nutrisi. Kita mengobservasi, identifikasi status nutrisi, identifikasi alergi, intoleransi makanan, identifikasi makanan yang disukai, identifikasi kebutuhan kalori dan jenis nutrien, monitoring asupan makannya, monitor berat badan, dan monitor hasil pemeriksaan laboratorium. Terapeutiknya lakukan oral hygiene sebelum makan. Fasilitasi menentukan program diet, sajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai, berikan makanan tinggi serat untuk mencegah konstipasi, berikan makanan tinggi kalori dan protein, berikan suplemen makanan. Hentikan pemberian makanan melalui selang NGT jika memakai selang NGT. Kita mengedukasi, anjurkan posisi duduk, dan ajarkan diet yang diprogramkan. Kita mengkolaborasikan pemberian medikasi sebelum makan,
Jika perlu, kolaborasi ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrisi yang dibutuhkan jika perlu. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Presentasi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.